jalan, di sisi lain bertempat di ruang Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Indramayu. Belum lama ini Komisi B DPRD Indramayu menggelar rapat kerja dalam rangka menyikapi LKPJ Bupati dan 3 Raperda. Rapat kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi B M. Ali Akbar yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi B Haryanto dan Sekretaris Komisi B Warli SE serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu. Dalam rapat kerja tersebut membahas beberapa wacana dan masukan bagi anggota Komisi B terkait pelaksanaan swakelola lokasi kegiatan Kabupaten Indramayu per itemnya harus diperjelas oleh pemerintah, sehingga nanti ketika sudah dikeluarkan dalam keterangan LKPJ Bupati, anggota DPRD dapat mengetahui secara detail fakta yang ada di lapangan dan menekankan agar permasalahan yang dijabarkan tidak hanya gambaran umum saja, serta anggota Komisi B DPRD Indramayu juga menanggapi terkait RSUD Sentot Patrol mengenai kenaikan grade dari D ke C harus didukung dengan catatan apabila memang sudah memenuhi ketentuan persyaratan mencakup pengelolaan manajemen dan pelayanan terhadap masyarakat. Harus lebih ditingkatkan lagi mengingat belum kondusif dan belum terlihat adanya perubahan peningkatan kualitas pengelolaan manajemen dan pelayanan masyarakat di RSUD Sentot Patrol. Serta pada rapat tersebut dibahas pula terkait Raperda penyiaran radio Kijang Kencana FM yang disinyalir prosedur pengajuannya tidak ditempuh secara prosedural dan Komisi B meminta agar mengkaji lebih dalam kembali. Raperda penyiaran radio Kijang Kencana FM, anggota Komisi B mengkhawatirkan kondisinya ke depan bisa jadi akan seperti BUMD yang dibiayai APBD dari sisi modal awal, namun tidak mampu bersaing dengan swasta. Per item itu harus diperjelas oleh pemerintah, sehingga nanti ketika ini sudah dituangkan dalam keterangan LKPJ Bupati, kita sebagai anggota Dewan bisa memetakan dan bisa mengetahui secara jelas apa yang sudah dilakukan di lapangan, faktanya apakah memang sudah. Selama ini pengelolaan manajemen di rumah sakit itu memang masih kurang baik. Masih adanya pegawai-pegawai yang bukan pada posisinya di tempat yang pekerjaannya, dan itu suatu pekerjaan yang memang harus diselesaikan dan harus ditertibkan. Kalau saja radio Kijang Kencana tersebut sudah diperdakan, otomatis semua beban biaya itu dibebankan oleh APBD. Yang pertama sekali memang caranya saja mengajukan Raperda itu kepada kami, kepada Balegda itu sangat kurang inilah. Istilahnya kalau lihat dari seperti nyelonong lah. Sudah kita agendakan dalam masa persidangan 1 itu prolegdannya ini. Raperda rumah sakit, SK dari Kementerian Kesehatan terkait grade C itu sudah ada. Artinya perda itu tinggal ditindaklanjuti formal di daerah saja. Sehingga mau tidak mau memang harus perda ini harus ada. Kalau memang radio itu tanpa pembiayaan APBD saja sudah bisa eksis, ya kenapa harus kita pembiayaan APBD? Harus kita kaji lebih dalam. Yang saya khawatirkan nanti kondisinya seperti BUMD yang dibiayai APBD dari sisi modal awal, tetapi tidak mampu bersaing dengan swasta. Rumah sakit sendiri diberikan dengan waktu 3 bulan Pak Haji Pak Tony ya, agar dapat membenahi secara manajemen. Kenyataan di lapangan masih saja hal-hal yang begitu. Kami khawatir ke depan tetap saja begitu. Berkaitan dengan radio pula, banyak radio-radio swasta yang mandiri tanpa menggunakan APBD. Kabupaten Indramayu suksesnya luar biasa. Kerja maksimal untuk masalah Indramayu kalau menambah, tapi nambah anggaran lagi nanti kita lihat tidak maksimal. Ya, mengarahkan yang pansus A, pansus B,
yuk kita untuk Komisi B ada rekomendasi. Yang lagi booming ini kan lagi TV Parlemen, baik itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, karena sekarang adalah era terbuka. Bagaimana kalau kita alihkan ke TV Parlemen saja atau TV media supaya kerja kita, kinerja kita ini masyarakat lebih tahu. Karena radio sekarang itu masyarakat sudah jarang mendengar, inginnya melihat. Dibahas pula pada rapat kerja tersebut terkait Dinas Kesehatan tidak sinkronnya alokasi anggaran berdasarkan tingkat kebutuhan dan disinyalir terjadinya kesalahan dalam perencanaan anggaran serta terkait pemberdayaan perempuan, masih banyaknya wanita yang menjadi pekerja seks komersial, banyaknya tingkat kematian ibu setelah melahirkan, serta langkah-langkah antisipasi dan penyuluhan-penyuluhan agar tidak terjadi makin banyaknya pasangan muda suami istri yang bercerai dan tindakan pencegahan penyebaran HIV di Indramayu yang sudah tergolong urutan ketiga. Selain itu, pada kesempatan rapat kerja Komisi B tersebut dibahas terkait peningkatan kualitas pertanian di daerah Kabupaten Indramayu, serta terkait Dinas Budaya dan Pariwisata, pemerintah daerah agar lebih fokus dalam menggarap dunia wisata sehingga bisa menarik minat wisatawan. Pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan sarana yang akan dijadikan objek wisata andalan seperti Pulau Biawak dan objek wisata-wisata lainnya yang ada di daerah Kabupaten Indramayu. Apalagi prediksi bidan itu kadang-kadang kurang. Di daerah percantilan mencari ambulan juga susah. Kendalanya itu. Makanya angka kematian ibu dan bayi juga sangat tinggi. Dari pemberdayaan perempuan masih banyak wanita-wanita yang menjadi janda dan janda, anak masih banyak kawin muda. Dengan saya lalu. Terus masih banyaknya janda-janda yang kecil. Jadi untuk menanggulangi kematian ibu dan bayi baru lahir, tadi disampaikan dengan dari Ibu, itu juga ada manfaatnya sekali. Jadi kesehatan ini sudah bikin jam perda. Pertanian kita tingkatkan apa yang perlu kita bangun di pertanian masuk ke infrastruktur. Apa yang perlu diperbaiki, apakah saluran air untuk masa tanam kedua, karena biasanya untuk masa tanam satu tidak kekurangan air, bahkan kelebihan air. Tapi kita juga ingin mendambakan masyarakat ini wisata yang alami, yang memang yang murah, yang terjangkau dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai hari ini ya belum ada memang perencanaan yang sampai ke arah. Kita dorong ya sekutif agar bisa nanti merencanakan pariwisata alami. Di penghujung acara rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Indramayu, M. Ali Akbar menghimbau kepada anggota Komisi B pada rapat Pansur agar menyampaikan serta memperjuangkan apa yang telah menjadi pokok pembahasan rapat kerja Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu. Ayat 1 di situ ada untuk susunan organisasi A direktur. Nah ini mohon dimasukkan syarat untuk menjadi seorang direktur. Mungkin dari direktur rumah sakit Senggok karena syarat SDM-nya kurang sehingga pelayanan terhadap rumah sakit Senggok kurang maksimal. Yang telah disampaikan tentang bio, ya kan, memang betul. Dan ini perlu untuk dicatat oleh rekan-rekan yang tadi nantinya masuk di pansus. Demikian Prima Novarius melaporkan untuk Media Parlemen.